waktu itu kita sudah bahas persamaan Darcy untuk aliran aksial horizontal. Jadi, pada aliran horizontal itu, kita tidak perlu menimbangkan tekanan hidrostatik. Karena pada ketinggian yang sama, tekanan hidrostatiknya itu sama semua. Nah, sedangkan kali ini, kita meninjau untuk aliran yang vertikal. Jadi di sini akan ada perbedaan tekanan hidrostatik di titik 1 sama di titik 2. Oke, jadi tekanan yang kita tinjau itu harus ada 2, tekanan di titik itu sendiri dan tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik sendiri itu apa? Tekanan hidrostatik itu didefinisikan sebagai gradien tekanan hidrostatik sama dengan minus dari gamma. Gamma itu adalah berat jenis atau minus rho kali G. Nah, kalau kita integralin mungkin ini lebih kalian kenal, pH itu nanti adalah rho G Z2 kurang Z1 atau rho GH. Oke. Tapi untuk tekanan hidrostatik ya mulanya dari sini. Oke. Nah, kalau mau kita formulasikan persamaan Darcy-nya itu, jadi kita mulai dari V sama dengan minus K per mu dP ds ditambah dengan K per mu dPH ds. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tinjau satu-satu. Ketika S bertambah, ds-nya positif, tekanannya berkurang sesuai yang eksperimen Darcy. Mula-mula tekanannya setinggi ini, tapi ternyata yang sini cuma setinggi ini. Tekanannya justru berkurang dari posisi 1 ke 2. Maka di sini kita harus kasih tanda negatif. Nah, kalau yang ds ini bertambah, bagaimana dengan tekanan hidrostatiknya? Tekanan hidrostatiknya justru bertambah juga. Karena tekanan hidrostatik itu dihitung dari permukaan. Jadi misalnya fluidanya terisinya seperti ini, maka tekanan hidrostatik di titik 2 itu dihitung dari atas sini sampai ke bawah sini. Sedangkan yang untuk di titik 1 hanya dari sini sampai ke sini. Jadi justru makin dalam tekanan hidrostatiknya makin besar. Maka di sini positif. Oleh sebab itu di sini kita jangan kasih tanda negatif. Oke? Nah, kita sederhanakan. Sekarang V sama dengan minus K per mu dP ds tambah K per mu dPH ds. Nah, untuk persamaan tekanan hidrostatik kitanya itu ada dz. Kalau kita mau dalam arah S, maka otomatis persamaan ini harus kita ubah ke dalam arah S. Jadi, Z itu kan arahnya ke atas. Z. Nah, jadi kita tahu bahwa ds itu adalah negatif dari dz atau sebaliknya. Jadi, dPH dz itu sama dengan negatif dari dPH ds. Sama dengan rho kali G. Oke, tinggal kali negatif di sini. Jadi, kita bisa ubah dPH ds ini menjadi rho kali G. Maka Vs sama dengan minus K per mu dP ds tambah K per mu rho G. Nah, jadi kita udah dapat nih. Vs sama dengan, kalau kita sederhanain jadinya minus K per mu dP ds dikurangi dengan rho kali G. Oke? Bagaimana kalau kita mau V dalam arah Z? Jadi, VZ. Kalau untuk VZ, berarti
kita harus ubah arahnya justru bukan terhadap S, tapi ke arah sumbu Z. Jadi, VZ itu sama dengan minus K per mu. Nah, untuk kasus ini jadinya negatif. dP dz dikurangi rho G. Oke? Nah, kalau disederhanain lagi, ini akan jadi VZ sama dengan K per mu kali dengan dP dz tambah rho G. Jadi itu, untuk aliran aksia vertikal kita harus mempertimbangkan tekanan hidrostatik beserta tekanan di titik itu sendiri.